Hari itu, langit Jakarta mendung, angin bertiup pelan, seolah membawa kabar duka yang menyelinap perlahan ke Istana Merdeka. Di tengah kesibukan kenegaraan, sebuah pesan pribadi diterima langsung oleh Presiden Prabowo. Nadanya singkat, tapi menghujam. Pak Jokowi sedang sakit, beliau tak mau ke rumah sakit, kondisinya menurun. Presiden terdiam, napasnya tercekat, tangannya yang biasa mantap memegang dokumen, kini bergetar kecil. Begitu mendengar kabar itu, pikirannya seketika melayang jauh, bukan ke medan politik, bukan ke sidang kabinet, tapi ke masa ketika ia dan Jokowi berdiri berseberangan di Pilpres, namun saling menghormati sebagai manusia. Beliau bukan sekadar mantan presiden, beliau adalah kawan, sahabat yang selalu membawa ketenangan dalam sorotan dunia. Prabowo tak bisa duduk tenang, ia memutuskan harus bertemu, tak peduli jadwal padat, sidang negara, atau protokol ketat. Hatinya memanggil, sebagai seorang manusia, sebagai seorang sahabat, saya harus ke sana sekarang, tidak bisa ditunda. Dalam mobil dinas hitam yang melaju pelan menuju kediaman Jokowi, Prabowo hanya menatap keluar jendela, tak banyak kata. Ia membawa seikat bunga dan sebuah buku doa kecil. Di dalam hatinya, doa-doa tak henti mengalir. Kediaman Jokowi di Solo tampak tenang, tak banyak aktivitas, tidak seperti dulu. Saat tawa cucu-cucu beliau terdengar dari halaman, hari itu, suasananya berbeda, sunyi, mencekam, seolah waktu berhenti. Pintu rumah terbuka pelan oleh Ibu Iriana, tak ada senyum ramah seperti biasanya, hanya tatapan lembut penuh beban. Ketika mata mereka bertemu, Prabowo tak sanggup berkata apa-apa, ia hanya menunduk memberi hormat. Terima kasih sudah datang, Pak, kata Iriana lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Prabowo melangkah masuk, setiap langkah terasa berat. Rumah yang dulu ramai kini terasa seperti museum kenangan. Ia melihat bingkai-bingkai foto keluarga Jokowi di dinding, senyuman yang dulu hangat, kini terasa jauh. Tirai kamar dibuka perlahan, di sana, terbaring seorang pria yang dulunya memimpin negeri ini selama 2 periode. Wajahnya tampak pucat, matanya tertutup, namun dadanya naik turun pelan, bertanda ia masih berjuang. Saat Prabowo melihat Jokowi dari dekat, pertahanannya runtuh. Tangis yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Ia menggenggam tangan sahabatnya, lalu berbisik. Pak, saya di sini. Saya, Prabowo, temanmu. Air matanya jatuh ke tangan Jokowi yang masih hangat. Meski tak mampu membuka mata, Jokowi tampak merespons. Bibirnya bergerak pelan. Sang presiden menunduk lebih dekat, dan saat itu terdengar bisikan lirih. Maafkan saya, jika ada salah, selama ini, Prabowo terseduh, menggenggam tangan Jokowi makin erat. Kenangan kembali mengalir. Prabowo ingat jelas, pertama kali bertemu Jokowi dalam acara resmi, ia tak menyangka, pria kurus sederhana itu akan menjadi rival sekaligus mitra terbesar dalam hidupnya. 2 kali bertarung di Pilpres, 2 kali kalah, tapi setelah semua, bukan dendam yang tersisa, justru rasa hormat, karena di balik layar, keduanya sering saling sapa, saling bantu, diam-diam menjaga negeri bersama. Prabowo mengenang satu malam panjang di istana. Jokowi memintanya bergabung ke kabinet. Malam itu, mereka bicara panjang soal Indonesia, soal masa depan, dan tentang luka masa lalu yang mereka tinggalkan. Saat banyak dihujat, Jokowi tetap tegar. Prabowo menyaksikan sendiri bagaimana mantan rivalnya ini memilih diam, bekerja, dan terus mencintai rakyatnya. Itu yang membuat Prabowo kagum. Hari itu, Prabowo duduk di kursi kecil di sisi ranjang. Ia tak ingin pulang. Ia membaca doa-doa pendek, membisikkan semangat, kadang hanya menatap diam. Waktu berjalan lambat, tapi ia memilih tetap di sana. Di sudut ruangan, Iriana duduk tenang, matanya merah, tapi wajahnya tenang. Ia tersenyum melihat Prabowo, lalu berkata, Pak Prabowo, beliau selalu percaya Bapak akan menjaga bangsa ini. Itu sebabnya beliau tenang, menyerahkan tongkat estafet pada Bapak. Bukan hanya hari itu Prabowo menangis, tapi mungkin, itu adalah tangisan dari luka, dari rindu, dari tekanan yang selama ini ia pendam, tangisan yang akhirnya jujur, di hadapan sahabat, di hadapan sejarah. Kita kembali pada momen debat Pilpres yang panas. Mereka saling serang, tapi setelah panggung dimatikan, di belakang kamera, Jokowi memegang pundak Prabowo dan berbisik. Apapun yang terjadi, kita tetap anak bangsa yang cinta negeri ini. Itulah kenapa Prabowo tak pernah membenci, karena ia tahu, Jokowi bukan musuh,
ia adalah jalan yang ditakdirkan Tuhan untuk menempanya menjadi pemimpin sejati. Tiba-tiba alarm dari alat medis berbunyi pelan. Prabowo panik, tapi dokter menenangkan, kondisi Jokowi memang tidak stabil, setiap menit berharga. Prabowo menunduk, kembali menggenggam tangan itu erat-erat. Setelah alarm medis tenang, Prabowo berdiri, ia merangkul bahu Jokowi, pelan tapi penuh makna, tak ada kata-kata, hanya pelukan, hanya napas yang saling menyentuh, dunia seolah berhenti sejenak. Di hadapan pria yang dulu ia tantang di panggung debat, kini Prabowo duduk bersimpuh, bukan karena kalah, bukan karena tunduk, tapi karena hati seorang jenderal akhirnya menemukan makna sejati, kemanusiaan. Prabowo mengambil tas kecilnya, dikeluarkannya Al-Quran kecil, penuh lipatan, ia mulai membaca surat Yasin, suaranya pelan, getar, Iriana menunduk, ikut berdoa dalam hening, di luar, rintik hujan mulai turun. Dulu, tak ada yang menyangka dua tokoh ini akan berdiri bersama, Jokowi dari Solo, tukang kayu sederhana, Prabowo, anak jenderal, dididik keras di militer, tapi takdir mempertemukan mereka dalam perjuangan yang sama, Indonesia. Sementara itu, di luar rumah, warga Solo mulai berdatangan, mereka tak bisa masuk, tapi mereka tahu, dua pemimpin besar sedang bersama di dalam, mereka menunduk, mendoakan dalam diam, air mata pun jatuh. Gibran, Kahiyang, dan Kaesang duduk di ruang tamu, ketika melihat Prabowo datang dan menangis, mereka terdiam, mereka tahu, ini bukan hanya tamu negara, tapi sahabat ayah mereka, yang kini datang membawa cinta dan doa. Gibran menyerahkan sebuah buku pada Prabowo. Buku itu berisi catatan harian Jokowi selama masa menjabat. Ada coretan sederhana tentang Prabowo. Pak Prabowo orang keras, tapi hatinya lembut, dia akan terus jaga negeri ini. Prabowo terdiam membaca tulisan itu, ia tahu, selama ini mereka berjuang dengan cara masing-masing, tapi tujuan mereka sama, Indonesia, tanah air, rakyat kecil, kehormatan bangsa. Ponsel Prabowo bergetar, menteri memanggil, urusan negara menunggu. Tapi kali ini, Presiden berkata tegas. Tolong tangani sementara, saya sedang bersama orang yang dulu memanggil saya saudara. Jam menunjukkan pukul 4.30. Tapi Prabowo belum beranjak, ia tak sanggup pergi. Jokowi masih tidur, namun tubuhnya makin lemah. Dokter bilang, kondisinya kritis tapi stabil, kita hanya bisa menunggu. Prabowo pergi ke musola kecil di dalam rumah, ia bersujud lama. Sang jenderal, sang presiden, kini menjadi hanya seorang hamba, ia bicara pada Tuhan, penuh harap, penuh tangis, penuh penyerahan. Saat kembali ke kamar, Jokowi membuka mata, hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat semua orang terpaku, bibirnya bergerak, mencoba bicara. Pak, terima kasih, teruskan, Indonesia. Prabowo mendekat, menangis sambil mengangguk. Iriana menyerahkan surat yang ditulis tangan Jokowi 2 minggu sebelum jatuh sakit, di sana tertulis. Jika aku tak ada, tolong jaga negeri ini dengan hatimu. Bukan hanya ototmu, rakyat percaya padamu, seperti aku percaya padamu. Di balik rivalitas, ada kasih yang tak bisa dipahami publik. Dua presiden ini pernah berselisih, berdebat, bahkan disalahpahami, tapi kini, keduanya bersatu dalam keheningan, dalam cinta terhadap negeri yang mereka cintai mati-matian. Dokter menyarankan ruangan diredam. Prabowo duduk di sisi ranjang, Iriana di sisi lain. Mereka saling pandang, tak ada suara, hanya detik jam dan desah napas Jokowi yang masih berjuang. Berita menyebar, tagar doa untuk Jokowi, jadi trending. Dari kampung sampai kota, dari petani sampai pengusaha, semua mengirim doa. Bangsa ini merasa kehilangan, meski ia belum benar-benar pergi. Di kamar itu, ada satu bendera merah putih kecil di meja. Prabowo mengambilnya, lalu mengecupnya, ia berkata, kita telah lewati badai bersama, dan untuk merah putih ini, saya akan terus berdiri, Pak. Mereka pernah bercanda tentang masa tua, di sebuah forum tertutup. Kalau kita tua nanti, siapa duluan yang pakai tongkat? Jokowi tertawa, mungkin kamu duluan, Pak, tapi kamu pasti tetap berdiri gagah. Di luar kamar, ajudan Prabowo berdiri siap, tapi sang presiden melambai, menyuruh mereka duduk. Hari ini saya bukan presiden, hari ini saya hanya teman yang datang saat sahabatnya jatuh. Prabowo menulis di buku harian Jokowi, hari ini, saya melihat sisi manusia dari seorang pemimpin, dan saya belajar,
bahwa kekuasaan tak ada artinya jika tak digunakan untuk mencintai. Pukul 6 pagi, suara burung mulai terdengar. Jokowi tidur tenang. Prabowo akhirnya berdiri. Ia pamit pada Iriana, "Kalau ada apa-apa, kabari saya langsung. Saya akan datang kapan saja." Sebelum pergi, Prabowo membungkuk mencium dahi Jokowi. Ia menahan tangis. Dalam hatinya, ia berdoa agar itu bukan perpisahan terakhir. Dalam perjalanan pulang, Prabowo menatap kosong keluar jendela. Ia tak berkata apapun, tapi hatinya berubah. Kini ia mengerti, kepemimpinan bukan tentang keras atau lemah, tapi tentang hati yang siap mencintai. Keesokan harinya, rapat kabinet berlangsung tanpa tawa. Semua menteri tahu, hati presiden sedang berat, tapi Prabowo hadir, berdiri, dan berkata, "Hari ini saya belajar dari beliau, bahwa kita harus melayani, bukan hanya memimpin." TV nasional menayangkan momen Prabowo menjenguk Jokowi. Video itu viral, rakyat menangis. Dua pemimpin bangsa, bersatu dalam keheningan, menunjukkan bahwa kekuasaan tak akan pernah lebih besar dari persahabatan dan cinta. Ajudan Prabowo menceritakan bahwa sejak hari itu, presiden berubah. Ia lebih sering menyendiri, lebih sering merenung, ia mulai menulis, ia mulai menatap rakyat bukan dari kursi tinggi, tapi dari hati yang rendah. Seminggu kemudian, tanpa pengawalan besar, Prabowo kembali ke Solo. Diam-diam, di malam hari, ia hanya duduk 15 menit, lalu pulang. Tapi itu cukup untuk membuat Jokowi menangis bahagia. Di hari ulang tahun Prabowo, sebuah surat dikirim dari kediaman Jokowi, ditulis dengan tangan goyah. "Selamat ulang tahun, Presidenku. Jangan pernah berhenti mencintai bangsa ini, seperti kau mencintaiku sebagai sahabat." Iriana, dalam wawancara singkat, berkata, "Saya tahu, Pak Prabowo sayang pada suami saya, dan saya percaya, beliau tidak akan biarkan perjuangan Pak Jokowi berakhir di sini." Prabowo membuat pidato kenegaraan di mana ia berkata, "Jika suatu hari saya tiada, saya ingin diingat seperti beliau, seorang pemimpin yang tak kenal lelah, yang mencintai rakyat tanpa syarat." Di suatu malam yang sunyi, Jokowi kembali sadar. Ia membuka mata dan menatap langit-langit. Di sisinya, foto lama terpajang, dirinya dan Prabowo sedang tertawa, dalam balutan batik, di sebuah acara sederhana. Ketika Iriana menanyakan apa yang membuatnya tersenyum, Jokowi menjawab dengan pelan, "Pak Prabowo, dia datang bukan sebagai presiden, tapi sebagai teman, itu lebih dari cukup." Di sekolah-sekolah, guru mulai menceritakan kisah ini kepada murid-murid, bukan sebagai sejarah politik, tapi sebagai pelajaran kehidupan, tentang persahabatan, pengorbanan, dan cinta tanah air yang nyata. Prabowo kembali ke rumah. Ia duduk sendiri di ruang tamu, tanpa jas, tanpa protokol. Ia menatap kosong keluar jendela sambil memegang surat dari Jokowi. Hari itu, seorang jenderal kembali menjadi manusia biasa. Prabowo menulis surat balasan, "Saya akan jaga Indonesia, seperti janji kita dulu. Kau tidak sendiri, aku akan lanjutkan apa yang telah kau bangun, dengan cinta yang sama." Tapi surat itu tak pernah ia kirimkan, ia simpan dalam lemari pribadinya. Di dunia maya, rakyat terus mengenang momen itu. Potret Prabowo menangis di sisi Jokowi viral di mana-mana, bukan sebagai drama, tapi sebagai bukti, pemimpin juga manusia, pemimpin juga bisa setia pada sahabat. Universitas-universitas mulai mengangkat kisah ini sebagai bahan diskusi, bukan tentang politik, tapi tentang kepemimpinan berbasis hati, bahwa keberanian sejati adalah ketika seorang pemimpin berani menunjukkan air mata. Prabowo dalam suatu wawancara berkata, "Tangis saya waktu itu bukan tangis kelemahan, itu tangis cinta, cinta kepada sahabat, cinta kepada bangsa, dan cinta kepada Tuhan yang mempertemukan kami dalam perjalanan hidup ini." Beberapa bulan kemudian, Jokowi wafat dalam damai, di rumahnya, dikelilingi keluarga. Prabowo hadir di pemakaman sebagai sahabat, bukan hanya sebagai presiden. Ia menunduk lama di depan pusara, lalu berbisik, "Tugasku belum selesai, Pak. Tapi aku akan teruskan langkahmu, sampai akhir." Kini, sejarah mencatat, dua pemimpin besar yang pernah saling berseberangan, namun akhirnya bersatu demi bangsa. Dan di antara mereka, bukan ambisi yang abadi, tapi rasa hormat, pengorbanan, dan air mata cinta untuk Indonesia. Dalam kisah ini, kita tidak hanya melihat dua tokoh besar bangsa, kita melihat manusia, sahabat, dan pemimpin yang saling mencintai dalam diam. Karena pada akhirnya, sejarah bukan ditulis oleh kemenangan,
tetapi oleh mereka yang berani mencintai, sampai tetes air mata terakhir.